sekarang. Jumlahnya berapa? 3. Itu siapa mereka? Mereka itu siapa? Para Majus. Mereka adalah para raja. Di dalam kitab suci ada tidak tulisan yang mengatakan yang mempersembahkan dan yang datang kepada Yesus itu jumlahnya 3? Ada nggak kitab suci mengatakan bahwa Majus itu jumlahnya 3? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Pak Atin? Nak Atin deh. Nak Atin. Pak Atin ada Pak? Hah? Nggak ada. Kenapa kok patungnya 3? Ada yang bisa jawab mengapa di kitab suci jumlahnya tidak 3, tetapi kok dikatakan 3? Dari mana kita tahu mereka itu jumlahnya 3? Sekali lagi Naatin bawa persembahan. Ini remaja yang sudah kadung tua ini ya. Dari persembahannya kita jadi tahu bahwa mereka itu jumlahnya 3. Persembahannya dibawa apa adik-adik? Emas, kemenyan, dan mur. Murnya bukan mur baut ya, bukan. Mur itu rempah-rempah. Nah teman-teman yang terkasih, rajanya itu ada berapa? 3. Apakah betul rajanya hanya 3? Apakah tidak? Kalau rajanya itu 4, ada yang setuju nggak rajanya itu 4 dan bukan 3? Kalau ada yang tahu bahwa benar memang rajanya adalah 4, nanti Romo kasih pisang dari pasuruan pokoknya ya. Rajanya itu 3 atau 4? Yang tahu nanti saya kasih pisang plus buah naga ya, di pasuruan. Rajanya 3 atau 4? 4 atau 3? 3. Tradisi mengatakan 3, tetapi tradisi juga mengatakan rajanya itu sebenarnya 4. Terus siapa raja yang terakhir? Yesus. Oh iya. Yesus sudah datang duluan ya. Rajanya 4, ada cerita dari tradisi. Rajanya itu 4 sebenarnya. Yang satu karena berangkatnya Keri atau Keri ya, belakangan agak sudah tua, barang bawaannya karena dia raja itu banyak sekali harta yang mau dibawa, maka dia prepare-nya lama, maka dia ketinggalan. Sampai Yesus gede, dia nggak ketemu dengan Yesus raja ini. Akhirnya baru ketemu ketika Yesus sudah wafat. Dia berjalan menuju Bethlehem, tetapi kemudian dalam perjalanan ketemu orang miskin. Lalu kemudian dia membagikan hartanya untuk orang miskin. Jalan lagi ketemu orang yang membutuhkan, yang sakit, hartanya dibagikan untuk mereka itu. Sampai tua 30 tahun dia nggak ketemu Yesus, sampai habis-habisan. Baru ketika Yesus wafat, dia ketemu Yesus itu. Nama raja yang keempat siapa? Tahu? Yesus lagi. Siapa? Herodes. Herodes kan kejam ya. Nama raja keempat yang tahu ini tadi sudah ada pisang, buah naga. Ini satu parsel penuh lah kamu bawa pulang nanti. Ada yang kasih parsel belum kami buka. Siapa raja keempat? Namanya Raja Dio. Nama raja keempat, ada yang tahu? Oke. Herodes. Herodes dikit lagi. Nah, Pak Aten tahu pasti. Nama raja keempat yang akhirnya tidak ketemu Yesus adalah Artaban. Namanya Artaban. Nanti dicari di Santo YouTube ya, di bawah Google ada itu ya. Dia raja yang nggak ketemu Yesus, ketemunya nanti setelah 30 tahun baru dia ketemu.
tapi Yesus sudah nggak ada. Nah, teman-teman yang baik, para raja ini mereka jalan itu jauh sekali, dituntun oleh apa? Sampai ketemu Yesus bintang. Mereka jalan sangat panjang dan mereka sebelum ketemu Yesus dan akhirnya pulang, mereka melalui 3 tahap. Tahap pertama mereka mencari dan akhirnya menemukan. Itu tahap pertama. Setelah mereka menemukan Yesus, mereka ngapain tadi? Mempersembahkan. Jadi tahap pertama adalah mencari, akhirnya menemukan. Lalu yang kedua adalah mempersembahkan. Lalu yang ketiga apa? Setelah ketemu tadi, dalam kalimat terakhir Injil tadi dikatakan apa? Juga tema Natal tahun ini. Pulanglah mereka melalui jalan yang lain. Tahapnya 3, cari, ketemu. Kedua, lalu setelah ketemu mereka mempersembahkan. Dan yang ketiga, mereka pulang. Tetapi pulangnya nggak lewat jalan yang sama, tapi lewat jalan yang lain. Nah, yang pertama teman-teman yang terkasih, mereka itu mencari dan akhirnya menemukan sang raja. Adik-adik pernah mencari dan menemukan Yesus enggak? Pernah tidak mencari Yesus? Pernah tidak mencari Yesus? Adik-adik yang enggak pernah cari. Kamu anaknya siapa ya? Enggak pernah cari Yesus. Enggak jadi deh di sini. Yang wis dinar, pernah nyari Yesus? Pernah ketemu enggak? Enggak juga. Anak siapa juga ini? Pernah ketemu Yesus yang bagian ini? Enggak juga. Luar biasa ya. Nah, yang 3 ini. Kalau sampai enggak ketemu Yesus, khotbah selesai. Ketemu Yesus enggak? Dalam hati. Oke, yang Mazmur bilang ketemu, dia di dalam hati. Benar enggak? Yesus itu di mana? Dia itu kan raja. Apakah raja itu harus ditemui di istana, di tempat yang mewah? Ya atau enggak? Tidak. Dia itu Yesus, dia raja, tetapi dia hadir di mana? Di mana-mana. Maka pernah enggak menemukan Yesus dalam diri orang pemulung? Pernah enggak ketemu Yesus dalam diri orang pengemis? Ketemu kan? Jadi apakah Yesus itu harus ditemukan di tempat yang mewah? Tidak. Ternyata Yesus itu ada di depan Indomaret, bro. Dia lagi ngemis. Kamu ngasih duit gak? Yesus itu tidak ditemukan di istana, tetapi dia ditemukan seperti yang ditulis dalam kitab suci. Apa itu? Di mana Yesus mengatakan, aku ada di dalam orang-orang yang miskin, yang hina, yang tersingkir, yang membutuhkan bantuan, atau pada diri orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, mereka itu pernah kamu jumpai nggak? Pernah kamu temui nggak? Mereka yang membutuhkan bantuanmu, mereka pernah kamu temui nggak? Pernah. Jadi sekali lagi, pernah mencari Yesus dan menemukan? Pernah. Maka nanti kita semua adik-adik, mari temukan Yesus dan juga mengasihi Yesus setelah kita temui. Apa yang bisa kamu buat untuk mengasihi Yesus? Ya ketika ketemu jomblo yang sudah berlumut, ya katakan ya tabahlah teman, ya hidup bukan hanya soal mencari cinta, tetapi jadilah orang baik, misalnya gitu ya. Atau ketemu orang yang mengemis, kamu juga bisa beri uang 2.000. Kalau nggak punya uang, kamu menyapa. Bisa atau menyapa? Bisa. Kalau ketemu orang yang berkebutuhan khusus, teman-teman kita yang spesial, kamu ngapain? Menyapa juga bisa kan? Bisa. Membantu juga bisa. Mendukung mereka juga bisa. Untuk teman-temanmu yang sedang sedih dan berduka, itu kan juga Yesus yang lain. Pernah nggak menghibur mereka? Pernah. Maka teman-teman, nanti kita moga-moga tidak lagi sulit menemukan dan mencari Yesus. Bisa kan ya? Bisa. Mereka ada di orang-orang yang lemah,
orang yang miskin butuh bantuan, yang tersingkir, yang difabel membutuhkan bantuan, itulah Yesus kita. Lalu yang kedua, setelah ketemu tadi, 3 raja mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Maka setelah kamu menemukan Yesus, kamu juga mesti bersyukur dan juga mempersembahkan dirimu untuk Yesus. Tadi kan sudah ketemu ya, lalu kamu juga diundang untuk bersahabat dengan Yesus itu. Tema kita kan bersahabat, terlibat, dan jadi berkat. Setelah ketemu Yesus dalam diri orang-orang ini, maka orang tua juga kita ajak sebenarnya untuk ajak anak-anak ketemu banyak orang, untuk ajak anak-anak ketemu orang-orang yang berbeda, yang latar belakangnya beda, yang agamanya berbeda, dan seterusnya. Di situ anak-anak kita akan belajar mengenal yang berbeda, akan mengenal namanya, yang belajar berdampingan dengan yang berbeda. Maka yang pertama tadi ketika sudah ketemu Yesus, kita pun diundang untuk jadi sahabat mereka. Ini pun tidak luput dari tugas orang tua, ngajari mereka ketemu orang. Jangan hanya dikurung di rumah. Inginnya supaya mereka tetap glowing gitu ya, nggak panas-panasan ketemu tukang bakso, ketemu pengemis ya. Nah, anak kita nanti nggak ketemu Yesus yang ternyata menderita di luar sana. Lalu yang kedua tadi, setelah ketemu, orang mesti mempersembahkan dirimu untuk Yesus dalam diri orang-orang tadi. Tetapi yang kedua, mempersembahkan waktu dan tenaga untuk gereja. Nah ini teman-teman ini sudah terlibat mempersembahkan diri. Kalau orang sudah ketemu Yesus, dia senang, maka dia juga akan terlibat dalam semua kegiatan gereja. Ada di sini yang pertemuan Advent kemarin ikut di lingkungan, angkat tangan. 1 ekor aja. 7, 8, 9, oh ada 200. Siapa yang Advent kemarin ikut Bapak Ibu, Papa Mama ke lingkungan? Angkat tangan sekali lagi. Banyak ternyata, dan juga lebih banyak yang tidak. Makasih Pak Antok, Mbak Ganis, dan yang lain-lain. Ya, orang muda yang usul. Kalau sudah ketemu Yesus, teman-teman juga harus terlibat. Jadi orang-orang yang nyanyi, jadi misdinar, jadi lektor, jadi mazmur. Tetapi pertama-tama ikutlah kegiatan lingkungan. Ikut biar dan bir tidak. Ikut, siapa yang ikut biar? Angkat tangan. Siapa yang ikut sekolah minggu atau sekolah apa namanya ya? Biar ya? Banyak juga. Itu juga wujud terlibat. Bapak Ibu, ajaklah mereka untuk ketemu orang beriman dalam satu lingkungan. Jangan juga dikurung atas nama besok ujian dulu. Iya, tapi kan ada waktu juga yang lain. Ajak untuk berdoa bersama lingkungan. Kalau orang sudah ketemu Yesus, yang kedua harus mempersembahkan seperti para Majus. Lalu yang ketiga, mereka pulang lewat jalan yang lain. Nah teman-teman, inilah inti dari perjumpaan. Kalau sudah ketemu Yesus, maka orang bisa berubah. Tidak seperti yang kemarin-kemarin. Setelah ketemu Yesus, dia menjadi semakin bersahabat dengan siapapun juga. Setelah ketemu dengan Yesus, dia murah hati untuk terlibat, untuk murah hati berbagi pengampunan, murah hati berbagi kasih dan kebaikan. Inilah orang-orang yang sudah bertemu dengan Yesus. Yesus sudah menampakkan diri. Maka tugas kita adalah setelah bertemu, nah kita ngapain? Tidak boleh hanya tetap saja seperti kemarin-kemarin, tidak ngefek. Maka mari hari ini untuk anak-anak, remaja, dan orang tua, kita punya 3 proses yang sama seperti para Majus. Mencari dan menemukan. Setelah menemukan, kita bersahabat dengan mereka semua. Kedua, setelah menemukan, kita
juga mempersembahkan apa yang kita punya. Selalu saya katakan, gereja tidak pernah kekurangan orang kaya, ya. Tidak pernah orang itu sangat miskin di tengah-tengah gereja. Gereja tidak pernah kekurangan orang kaya, tetapi gereja kekurangan orang yang mau murah hati untuk terlibat. Kadang orang ketika diminta terlibat tiba-tiba jatuh miskin, ya enggak? Miskin waktu, miskin tenaga, miskin ini dan itu. Maka teman-teman dan keluarga yang terkasih, kita mari setelah bertemu dengan Yesus, setelah menjumpai, setelah memberikan, mari kita jadi orang yang diubah oleh karena perjumpaan yang kita alami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.